Sahabat RPK dimanapun berada, seperti biasa, pagi ini kita bersama-sama mendengarkan dan membahas obrolan sehat dan berisi. Pagi ini kita membahas tentang KUHP baru, ini KUHP baru menjadi protes, lantas kelebihannya di mana, gitu ya. Baik, sudah hadir bersama kita pagi ini Bang Said Damanik. Ya, beliau udah sering sekali tampil di acara kita. Baik, tadi kita sudah membahas Bang Yat bahwa ternyata kurang paripurna lah kesiapan dari pemerintah. Saya pertama kali dengar itu justru dari protes Bang, bahwa katanya ini melibatkan ya Menteri Sandiaga Uno, dia bilang ini menghambat proses yang G20 kemarin di Bali. Kita untuk turis tahu-tahu nggak datang karena ada unsur kumpul kebo gitu ya, dilarang. Nah ini kan kadang-kadang membingungkan masyarakat, kok tiba-tiba muncul di sana, padahal sebenarnya sudah lama juga Bang ya undang-undang ini dibuat gitu ya, dirancang sama Komisi 3. Baik, sudah ada telepon nih, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Salam Pak Tony. Oh Pak Bobi, iya. Nah, di Bintaro ya Pak Bobi. Natal ini hebat diangkat ini. Iya, ini terima kasih. Negara kalau Iya Natal Pak kan Bobi. undang-undang ketuhanan. Iya, terima kasih Pak Bobi. Ya silakan Pak Bobi. Mengenai KUHP ini kan masih bisa digugat. Iya. Ya. Kemudian saya pernah ngobrol dengan seorang pendidik gitu. Iya. Dia prihatin mengenai undang-undang itu. Seks atau undang-undang apa tuh Pak? Undang-undang Kita undang-undang hukum pidana. perkawinan. Oh, perkawinan. Oh, undang-undang pokok perkawinan. Iya. Nomor 1 tahun 74, ya. Ya, dia itu prihatin Pak. Iya. Mereka itu kan mendidik kan anak gitu ya, SMP, SMA itu. Kalau orang berbuat zina itu sekarang biasa aja kalau dengan undang-undang ini. Yang ditangkap itu atau ditanganin polisi atau yang berwajib itu kalau dilaporkan istri atau suami. Ya. Jadi ini merupakan kebebasan. Tapi menurut saya ini teguran juga atau warning kepada tokoh-tokoh agama, para pendidik supaya mendidik itu masyarakat lebih mentaati Tuhan. Iya, betul. Pancasila lah kira-kira begitu. Iya, betul ya. Kalau kalau tidak menjalankan Pancasila ketuhanan yang benar, dia bisa bebas aja sekarang berbuat zina. Terima kasih Tuhan berkati. Iya, silakan. Terima kasih Pak Bobi di Bintaro. Silakan Bang Said. Ya, Pak Bobi Bintaro. Memang itu perdata ya. Tadi kita bicara KUH pidana, itu jadi perdata itu pribadi ya. Urusan pribadi itu memang bagi orang yang merasa terzolimi atau disakiti dan sebagainya, dilukai, itu bisa dilaporkan, memang itu delik aduan, itu masalah pribadi kan gitu ya. Kan yang dia sendiri merasakan, misalnya istrinya selingkuh atau suami selingkuh. Nah kalau ada buktinya, ada saksinya, ataupun kuat, punya dasar yang kuat, fakta dan hukumnya untuk dilaporkan, silakan laporkan polisi, boleh polisi proses. Bukan berarti semuanya disetujui, dibolehkan itu selingkuh gitu ya, bebas untuk berhubungan, tidak. Tapi betul sekali Pak Obi bilang yang belakangan itu, memang peringatan penting bagi tokoh agama, apapun agamanya, supaya menanamkan lebih takut akan Tuhan gitu ya. Jangan takut karena orang lihat atau tidak lihat gitu. Tapi memang dia tahu itu selingkuh ataupun katakanlah zina yang bukan suami istri, itu ya dosa yang cukup serius gitu ya. Jadi mestinya dia nggak lakukan. Kalau lakukan itu laporkan. Kalau nggak ada yang laporkan, memang nggak diproses Pak Bobi. Ya memang begitu, hukumnya begitu gitu ya. Ya, saya kira gitu ya Pak Bobi ya. Nah, diharapkan semua keluarga-keluarga sesuai pasal 1 ayat tahun 74 itu undang pokok perkawinan, bahwa semua untuk kerukunan, kebersamaan, persatuan, pernikahan yang sakral gitu ya, dijaga betul gitu ya. Pernikahan sekali ya, berpisah tuh sekali karena kematian misalnya gitu kan. Bagi yang lain mungkin kadang-kadang mudah kali kawin cerai ya, itu boleh buat ya, itu kembali kepada masing-masing. Terima kasih. Iya. Jadi di sini yang dilaporkan Bang. Jadi kalau turis datang ke Bali gitu ya,
ya urusan masing-masing gitu Bang ya. Kalau dia dilaporkan Iya, kan iya, sudah kembali menjadi- ke masing-masing karena harus dibuktikan kan, jangan juga main lapor-lapor aja gitu, nggak ada Iya, buktinya, nggak ada datanya yang kuat gitu ya. Jadi kalau memang dia berjalan laki perempuan silakan saja. Kalau soal dewasa sama mau ya nggak ada hukum yang dilanggar Iya, gitu. iya, betul. Tapi kalau ketahuan oleh istrinya, suaminya selingkuh di satu hotel, Iya. ya dibawa surat nikahnya, ini buktinya, itu bukan suaminya, ya udah laporkan aja gitu. Iya. Jadi jangan takut juga memberikan laporan supaya pembelajaran buat semuanya gitu. Karena gini, pidana itu juga dia supaya mengakibatkan efek jera ya. Iya, iya. Ya supaya orang takut melanggar hukum gitu ya, terutama yang ada hukuman paksanya itu penjara misalnya. Jadi lebih takut gitu. Jadi kalau kalian ngomong aja memang nggak selesai, nggak ada solusi. Iya, Jadi soal jalan-jalan laki perempuan saya kira jangan juga kita terlalu persempit ya. Itu semuanya bebas saja. Turis-turis asing di Bali dimanapun itu jalan aja seperti biasa, nggak ada masalah kan. Ya kan? Apalagi sama-sama belum nikah. Iya, iya. Silakan aja, bebas dia mau ngapain aja gitu. Ya, cuma kalau satu mulai disakiti ya silakan. Misalnya dia seorang suami atau seorang istri, nah itu yang hati-hatilah, itu yang hati-hati gitu ya. Jadi soal turis asing atau orang-orang asing mau berjalan-jalan, silakan aja gitu. Jadi jangan pula kita persempit gitu ya, jangan takut-takutin. Akhirnya orang jadi ngeri kesana kemari. Saya kira itu. Tuh ya, jadi memang sosialisasinya ini ya Bang Itu bilang dia. tadi ya. Asal jelas tahu-tahu sosialisasinya. udah disahkan, sosialisasinya belum gitu. Jadi sepertinya kaget-kaget nih masyarakat ya. Iya. Baik Bang ya. Tapi kita lihat memang maksud tujuannya tadi sudah hampir benar Bang, sudah benar lah ya, seperti Abang katakan bahwa tentang keadilan sudah ada di sana gitu. Lantas pasal-pasal lain kira-kira Bang apa Bang yang kira-kira Ya jadi gini, kelebihannya? ada kayak kawan-kawan bilang ya, kawan saya Faris bilang di YouTube, suatu YouTube bahwa misalnya kita ngasih di satu kafe atau diskotik misalnya kasih minum bersama, terus orang kawan yang sudah oyong dikasih minum lagi, kita juga di penjara kan. Lah itu harus dibuktikan semuanya Iya, gitu iya. loh. Nah kenapa dia oyong gitu loh, Iya, ya kan? Kenapa dia digoyang gitu. Jadi kembali kepada dia. Misalnya soal kebebasan berbicara kan ya, enggak, ini kan negara demokrasi, boleh bebas dong, semua boleh dikritik, semua dari rakyat kecil biasa dan pejabat tinggi termasuk presiden dan wakil presiden. Betul, kritik boleh. Kita memang negara demokrasi, demos dan kratos, suara rakyat memang harus dengar. Tapi jangan lupa, jangan ada semacam apa ya namanya itu ya, nah suara kebencian lah, provokasi yang nggak jelas lah, hanya hina dan fitnah dan sebagainya. Ini jelas dong ya, nggak boleh begitu kepada individu, apalagi pejabat negara gitu, apalagi presiden dan wakil presiden sebagai lambang negara, karena khusus presiden wakil presiden itu diatur oleh undang-undang dasar loh, hati-hati gitu. Jadi memang semua harus baik lah, ada benar lah gitu. Bukan berarti nggak boleh kritik ya. Sebab nanti akhirnya secara khusus kalau udah ada kasus, kalau ada masalah gitu ya, itu akan dipelajari lebih dalam secara detail. Apa faktanya yang terjadi? Apa buktinya mendukung? Begitu. Jadi nggak sembarangan juga lah masuk semuanya. Jadi masuk kepada kepolisian terus dilanjutkan, nggak juga. Ada juga laporan polisi nggak lanjutkan, orang bingung, ya, kalau udah lapor ke polisi nggak lanjutkan lah, nggak ada dasar hukumnya. Nah, misalnya gitu, atau dilanjutkan, ini karena menyangkut kepentingan orang besar, nggak juga gitu. Nah tapi itu dia tadi, kembali kepada saya sebagai praktisi hukum ya, umur saya baru 66 ya, 36 tahun saya menjadi penasihat hukum. Saya ingin mengingatkan kepada semuanya ya, tolong polisi penyidik bekerjalah yang benar. Iya. Gitu ya. Jadi sesuai dengan KUHP ya, jaksa juga bekerjalah yang benar. Semua laksanakan kode etik profesinya. Baik, kita dengarkan dulu yang satu ini. Ya. Baik ya, terima kasih.